Selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor poultry dan semen-semenan. Pertama ada ICE, kedua Auto, ketiga IMAS, keempat IMJS, kelima MPMX, ke-6 GJTL, ke-7 Cepin, ke-8 Japa, ke-9 Main, ke-10 SMGR, ke-11 INTP, dan terakhir SMBR. Langsung saja ke saham pertama, ada ICE yang ditutup di harga 6.450, terkoreksi 1,14%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau di broker smartnya ICE didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. ICE kalau kondisi seperti ini ya ini sudah di area yang mestinya ada pantulan ya. Ini tarik ke bawah dan mungkin nggak sih dia bisa turun lebih dalam? Ya bisa-bisa aja. Maksimal 6.200. Jadi kondisi seperti ini kalau saya ya, menurut saya ini technical rebound. Udah dia nih mencoba retest trendline downtrendnya, tapi langsung dipantulin, nggak pas-pas banget. Kecil kemungkinan kalau ke 6.200. Kalau ke 6.200 ya tinggal strategi kalau Bapak Ibu minat untuk lebih panjang time frame-nya mungkin 2 bulan, 3 bulan sampai akhir tahun ya average down. Bagaimana strateginya lagi nanti. Tapi mestinya ya tren jangka pendeknya ASCI tetap rebound Senin Selasa ke atas, dia mengarah ke 6.600 sampai 6.700 6.800 itu lagi untuk ICE ya. Jadi ICE ya seperti yang sering saya bilang, kalau dia konsol pendek, waktu itu kan saya bilang perkiraan ini memang naik, ternyata lihat pas dia langsung membentuk lower high 2 kali dan akhirnya jebol turun ya, nggak nanggung-nanggung. Kalau konsol seperti ini, kalau antara dia naik atau turun kan, seperti halnya ITMG. Nah, ITMG konsol tapi naik. Karena kenapa? Dia terus membentuk higher high, higher low. Beda cerita ICE. ICE dia konsol tiba-tiba membentuk lower high, dan jebol. Seperti itu. Tapi apakah masalah? Ya nggak masalah juga. Seller juga cukup kuat. Mungkin ada yang jualan juga ya. Ini kelihatan besar volumenya. MACD juga sudah cross ke bawah melewati perbatasan garis nol. Jadi kemana arah IC? Kalau menurut saya tetap ada potensi technical rebound. Tapi untuk tembus enggaknya 6.800 nggak tahu ya, 6.700. Tapi minimal bisa lah dia mencoba 6.600-nya. Kalau ISG-nya kuat minggu depan, rebound pekat ya sektor rotasi dan sektor otomotif juga kecipratan. Seperti itu aja ya. Jadi untuk tren jangka pendek masih potensi rebound. Tapi tetap ada berpeluang dia bisa ke 6.200 kalau gagal menembus 6.600, 6.700-nya untuk ICE. Jadi seperti itu untuk ICE. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Auto yang ditutup di harga 2.780, terkoreksi 0,35%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau dibuka resminya Auto didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Auto dipucuk juga dan ada buying power karena dia coba turun terus naik. Cuman harga sekarang tuh kurang ideal ya. Kalau Bapak Ibu maksa masuk, memang bisa naik tapi turunnya siap nggak? Siap nggak kalau turun di bawah 2.600 baru stop loss? Kalau siap ya silahkan juga. Kalau saya maunya untuk jangka menengah, mungkin nanti kalau dia turun saya average down karena saya tahu fundamentalnya. Memang saya belinya mungkin agak kemahalan, tapi ya saya strateginya average down, yang penting duit saya aman. Daripada saya simpan di bank, lebih baik saya investasikan di Auto. Misalnya seperti itu pertimbangannya. Ya silakan juga, nggak ada yang salah. Ya, misalnya di 2.700 ini turun-turun ke 2.000 Bapak Ibu average down, ya yang pastinya kalau fundamentalnya bagus juga akan naik lagi nantinya. Memang trennya mungkin turun dulu. Kalau dilihat ya 2.800 tuh memang resisten kuat semenjak 2017 yang potensi besar tetap akan ditembus, tapi takutnya dia turun dulu. Bisa jadi kan dia turunnya sampai 1.800 seperti ini polanya. Tapi ini belum pasti juga ya, cuman gambaran. Yang penting nanti lihat ke depannya bagaimana price actionnya. Selama fundamentalnya bagus, kalau Bapak Ibu lihat BBP-nya, PE-nya atau rasio keuangannya masih oke, masih murah, ya bisa dibeli ya. Kalau Bapak Ibu tertarik melihat bagaimana sih strategi average down kalau nggak melihat laporan keuangan, cuman menggunakan PBP dan PE, Bapak Ibu bisa join di langganan komunitas Borneo Trader. Klik aja gabung di bawah itu, akan buatkan videonya.
cara average down saham-saham berfundamental bagus atau fundamentalnya cukup oke, biar nggak sembarangan average down-nya. Karena niat average down kan yang pastinya mau profit tapi nggak tahu kapan bisa jual profit. Kalau swing ya seperti itu ya. Kalau berminat join aja. 9.900 murah kok 1 bulan ya. Dan juga ada nanti saham-saham setiap awal bulan yang bisa jadi pilihan Bapak Ibu untuk disimpan 1 bulan. Seperti itu. Untuk auto, kalau menurut saya harga pucuk memang dia itu lagi mencoba menembus resisten 2800. Pernah tembus beberapa minggu yang lalu. Tapi kemudian gagal. Kita lihat aja ya. Mestinya bisa kenceng lagi nih kalau naik. Kalau dilihat volume juga meningkat ya. Jadi sangat berpeluang ke atas. Seperti itu tuh auto. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMAS yang ditutup terkoreksi cukup dalam, melanjutkan penurunan ke harga 1760. Kalau dilihat dari transaksi asing, malah net buy. Kalau dibongkar semuanya, IMAS didistribusi. Itu wajar, karena dia naiknya juga nggak nanggung-nanggung ya. Nih, dia naiknya 20 hari lebih, dia naik terus. Dan sekarang ada balasan, ya wajar. Percaya aja. Saham kalau naiknya nggak wajar, pasti turunnya juga nggak wajar. Atau turun terus, paling naik sebentar turun terus. Kemana arahnya? Udah pasti 1.500. Ya, seperti analisa saya sebelumnya, kalau dia benar koreksi ABC-nya mestinya 2000 ini aja kan. Kalau dia bagus, ya sempat rebound ke 2000 berapa dia rebound? 2270. Terus dibantai turun dan jebol. Ya udah ke bawah 1.500 arahnya. Jangan ditahan-tahan lagi. Tapi kalau Bapak Ibu simpan dan nyangkut, ya silahkan juga, gak ada yang salah. Tapi saya akan perhatikan dia di 1.500 karena itu adalah resisten kuat semenjak 2020 bahkan 2019. Berarti 3 tahun yang lalu. Ke bawah dulu dia 1.500 arah IMAS. Seperti itu dok, IMAS pasti ada potensi bisa mantul dan bisa tetap dapat profit. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada IMJS yang ditutup di harga 334 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau dibakar semuanya, IMJS diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. IMJS kondisi seperti ini bisa jebol. Ya, kelihatannya bisa jebol. Walaupun memang kelihatannya doji, tapi lebih baik saya wait and see kecuali ya. IMJS sudah di atas 340. Di bawah itu saya jangan dulu deh. Rawan tuh. Ya, lawan ke EMA 200 ya ini. Berarti kalau IMAS ke 1500, IMJS itu bisa ke 300 sampai 316. Berarti bisa turun sekitar 20 poin lagi. Ya, sama lah. Seimbang aja mereka dua nih. Ya, jadi lebih baik IMJS wait and see dulu. Agak beresiko, tapi kalau nekat silahkan. Bagaimana strateginya? Atau pakai average down atau cut loss silahkan aja ya. Pokoknya hati-hati IMJS nih kalau di bawah 340 berpeluang ke bawah lagi ke 320 sampai 310. Jadi seperti itu aja. Untuk IMJS kalau saya lebih perhatikan IMJS nih nunggu di bawah aja. Nunggu dia dekat EMA 200 sikat ya. Mantul jual. Seperti itu. Jangan berharap tinggi dulu. Kalau mau follow the trend ya lihat kondisi nanti. Bagaimana kondisi marketnya. Ya pakai trailing stop kayak. Jangan sampai balik BP gara-gara berharap profitnya besar. Mungkin nanti ya beli dapat support. Wah semoga dia bisa balik ke harga tertingginya. 460 saya dapat profit 42%. Dan saya akan cut loss misalnya jebol 300. 314, 308 ya bisa juga seperti ini. Tapi kalau Bapak Ibu time frame-nya lebih panjang, misalnya seperti ini ya time frame-nya, Bapak Ibu dapat dan naik sahamnya. Naik nih udah 5%. Habis itu naik lagi 11%. Setelah dia naik 11%, nggak mampu naik, turun ke bawah nih, ke berapa nih? Jadi sisa 5%. Bapak Ibu gara-gara time frame-nya lebih panjang, turun lagi. Balik BP, jangan seperti itu. Kalau misalnya udah profitnya 10%, sisakanlah 5%, sisakan 5% atau di bawahnya dikit kalau jebol jual aja. Ya 3% lah, anggap aja upah nunggu. Seperti itu. Untuk IMJS lebih ke wait and see dulu. Langsung saja ke saham selanjutnya ada MPMX yang ditutup di harga 1035 terkoreksi 0,95%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya MPMX didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. MPMX kondisi seperti ini kemungkinan untuk ke 1000 ada peluang ya.
harus rebound di hari Senin. Kalau enggak Pauline Wedge ke 1000 lagi dia. Pokoknya jangan jebol 1000 deh atau 980 ya. Jebol itu peluang besar pola dead cat bone dan bisa turun lebih dalam ya. Kalau melihat kondisi seperti ini bisa ke 880 tuh. Jadi mending jual dulu, tapi ya tergantung masing-masing ya. Nggak harus. Nah, seperti ini gambarannya. Nah, ini ya. Arah pola dead cat bone-nya tuh bisa sampai ke 880. Kalau dia jebol 990. Kalau mau pakai average down juga boleh, nggak ada yang salah. Ya, untuk MMX seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya ada GJTL yang ditutup terkoreksi 5,9% ke harga 1020. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semarinya GJTL didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya GJTL ke 1000. Nah ya, nggak ada cerita lagi dan ada potensi mantul. Kalau melihat kondisi seperti ini 955 1000. Ya, mungkin turun 5% lagi malah menurut saya ada teknikal rebound. Tetap ya, peluang besar tapi disclaimer ini area swing low-nya. Jadi 1-2 candle lagi turun mantul GJTL. Jadi seperti itu aja untuk GJTL. Masih menarik, masih wajar kalau dia membentuk swing low-nya. Dia turun juga dengan volume yang kecil, nggak banyak. Jadi oke lah harusnya GJTL ya. Seperti itu. GJTL langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cepin yang ditutup di harga 5175 terkoreksi 0,48%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dia bukan semuanya Cepin diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikannya. Cepin buying power ya. Dia dari 5000 ditarik naik ke atas. Harusnya ini aman. Kalau mau bagus hari Senin harus kembali ke atas 5200. Tapi takutnya ini sih markup ya. Tutupan ditarik naik. Coba dilihat dulu. Biar lebih konfirmasi seperti apa sih pergerakannya di akhir jam market. Oh iya ya, ditarik naik. Enggak. Kecil 25 poin, nggak masalah. Nah kalau kondisi seperti ini harus rebound ya, harus bergerak di atas 5200. Hari Senin tuh harus langsung rebound ya, karena dia kelihatannya kan gagal menembus EMA 200-nya garis biru ini dan turun. Mestinya kalau mau bagus nggak ada lagi turun-turun, langsung hijau minggu depan sudah di atas 5200 untuk Cepin. Seperti itu untuk Cepin. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Japa yang ditutup di harga 1315 terkoreksi 3,3%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya Japa didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Japa juga mantul. Ya harus bertahan. Ini udah swing low. Jadi Bapak Ibu bisa pakai 1270 itu atau 1290 untuk sandaran supportnya. Masih bisa beli nggak harga sekarang? Harusnya masih bisa beli. Kalaupun nggak mampu tembus, kemungkinan Japa konsolidasi. Dan yang paling penting, jangan turun di bawah 1270 lagi ya untuk Japa. Candlenya bagus nih untuk Japa ya. Memang harga sekarang harga-harga ya bisa dibilang harga nanggung. Tapi nggak masalah sebenarnya sih kalau mau masih targetnya itu 1400, 7%. Stop lossnya sekitar 5%. Ya risk reward masih oke lah ya beli harga sekarang untuk Japa. Tapi ini kembali lagi disclaimer. Dan dia itu gagal menembus resisten kuat semenjak 2022. Hampir setahun yang lalu. Wajar. Ini dia lagi dalam bisa jadi pembentukan pola inverted L shoulder. Ya. Mestinya jangan turun di bawah 1270. Bagus harusnya Japa. Ya. Kalau menurut saya pandangannya minggu depan bisa lanjut menguat. Rebound. Ya, atau koreksi sedikit, konsol baru tarik naik. Tapi mestinya nggak turun lagi di bawah 1250 untuk Japa. Seperti itu untuk Japa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada main yang ditutup di harga 470, terkoreksi 0,42%. Kalau dilihat dari transaksi asing, nggak ada jual beli ya. Asing di main. Kalau dilebokkan semuanya main di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Main sudah di area atas juga. Kalau main sih agak beresiko nih. Kalau mau beli harga-harga nanggung di bawah support. Supportnya 480. Setelah itu 500. Jadi kalau saya untuk main lebih ke wait and see aja dulu ya. Lebih menarik main itu belinya di bawah 460. 460, 450. Nah, atau 454 area ini. Ini menarik belinya. Harga sekarang harga tanggung. Jadi untuk main lebih ke wait and see dulu. Jadi seperti itu untuk main. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMGR yang ditutup di harga
menguat 3,73%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau dibongkar semuanya, SMGR diakumulasi. Langsung saja ke teknikanya. SMBR udah nih arahnya ke atas. Kenapa? Buying power kuat, tembus 7.000 minggu depan. Ya, itu aja untuk SMGR. Bagus SMGR kalau yang punya follow the trend aja selama di atas 6.500. Tapi harusnya ini swing low dan pelan-pelan naik. Jadi masih oke nggak SMGR? Masih oke. Buying power juga kuat, tembus 7.000. Seperti itu. Untuk SMGR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada INTP yang ditutup di harga 10.350, menguat 1,71%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau dibongkar semuanya, INTP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. INTP juga bagus di atas EMA 200-nya ke atas. Konsolidasinya juga bagus. Volume juga meningkat. Tembus 10.000. Ini tarik aja langsung nih. 10.500-nya sih tembus minggu depan. Ya, targetnya kemana? Ya, semoga aja sampailah 11.000 untuk INTP. Nah, di sini arah selanjutnya. Jadi seperti itu aja. Untuk INTP, langsung saja ke saham terakhir. Ada SMBR yang ditutup di harga 338, menguat 3,74%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net buy. Kalau dibongkar samanya, SMBR diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. SMBR juga bagus ya. Mantul juga dari support. Support dulunya itu resisten kuat, resisten konsolidasi, dan arahnya kemana? 420 itu arahnya SMBR ke atas ya. Jadi seperti itu untuk SMBR. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.